Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita hari ini materi untuk hari ini yaitu berlatih mengumumkan. Sebelumnya kita absensi dulu. Yang pertama yaitu Aditya Pratama. Ada, oke. Lalu Anindya Putri. Hadir. Ya, oke baik. Sebelum kita mulai ke materi hari ini dan berlatih, ada baiknya saya terangkan terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Pengumuman adalah pesan atau informasi yang disampaikan kepada umum. Tujuan pengumuman adalah untuk menyampaikan sesuatu agar diketahui oleh umum atau masyarakat. Biasanya pengumuman hanya menyampaikan pesan atau informasi agar masyarakat tahu. Yaitu yang kedua ada cara membuat pengumuman. Pada saat membuat dan menyampaikan pengumuman, hal yang perlu kamu lakukan adalah memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama kejelasan. Ataupun yang dimaksud kejelasan adalah membaca kalimat demi kalimat dengan jelas sehingga pengumuman yang kamu baca terdengar jelas dan isinya mudah dipahami. Pengumuman duka cita termasuk pengumuman Perseorangan. Iya, oke. Berarti udah sampai sini. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup, Bu. Oke, kalau gitu Ibu bagiin satu lembar teks pengumuman. Setelah itu kalian lalu sampai sini jika udah paham semua, akan Ibu kasih contoh pengumuman sekolah. Setelah Ibu kasih contoh, akan Ibu beri tugas kepada semuanya. Setelah Ibu kasih tugas, akan Ibu pilih perorangan ya. Akan Ibu pilih perorangan, yaitu Ibu acak siapa yang maju ke depan. Ya, Bu. Oke, contoh pengumuman sekolah. Telah ditemukan sebuah dompet berwarna coklat beserta kartu pelajar dan surat-surat penting lainnya. Siswa SMPN 1 yang merasa kehilangan dimohon menghubungi petugas tata usaha. Atas perhatian seluruh siswa SMPN 1, kami ucapkan terima kasih. Semarang, 4 Mei 2007. Petugas tata usaha, tanda tangan Esther Damayanti SPD. Oke, itu contoh dari Ibu. Kemudian akan Ibu bagikan kertas lembar dan Ibu kasih waktu 20 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau gitu Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian bikin teks pengumuman. Setelah itu Ibu pilih acak ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, karena sudah 20 menit berlalu, Ibu tunjuk secara acak yang akan maju ke depan untuk membacakan teks pengumuman, yaitu Nindya Putri. Nindya Putri, oke siap? Siap, Bu. Lalu yang kedua ada lafal. Yang dimaksud lafal di sini yaitu lafalkanlah huruf atau kata dengan benar. Dengan demikian, kalimat yang dibaca tidak menimbulkan makna yang berbeda. Lalu yang ketiga ada intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada pada saat kamu membaca. Dengan intonasi yang tepat, maksud pembicaraan akan mudah dipahami dan dimengerti. Kemudian ada jeda. Waktu berhenti sesaat ketika kamu membaca. Yang dimaksud berhenti sesaat adalah waktu kita menarik nafas. Jeda juga menentukan isi saat kamu membaca pengumuman. Lalu ada volume suara. Faktor yang sangat penting saat kamu membaca atau berbicara. Pendengar tidak akan mampu memahami isi atau maksud pembaca. Jika isi pembaca berbicara terlalu pelan, tempat serta suasana saat berbicara juga mengaruh volume suara. Contoh, ketika kamu berbicara di sebuah di lapangan upacara, sebaiknya kamu berbicara dengan lantang sehingga semua peserta upacara mendengar ucapanmu dengan jelas. Ada macam-macam jenis pengumuman. Pembuat atau pengirim pengumuman biasanya adalah lembaga pemerintah, organisasi sekolah, panitia lomba, panitia amal,
panitia suatu kegiatan tertentu atau perseorangan informasi yang dapat disebut sebagai pengumuman adalah sebagai berikut. Pengumuman tentang pemadaman listrik termasuk pengumuman dari lembaga pemerintah. Ada yang bisa jawab itu termasuk jenis pengumuman apa? Dinas. Bentar. Lalu pengumuman Reni Akbar sekolah adalah pengumuman dari organisasi sekolah, yaitu termasuk jenis Resmi. iya, good job. Lalu informasi layanan umum seperti daftar apotek jaga, daftar telepon penting suatu wilayah, kurs mata uang asing termasuk ke jenis pengumuman. Bisnis, Bu. Iya, oke, sekali lagi. Pengumuman kehilangan atau pengumuman duka cita termasuk pengumuman. Perseorangan. Iya, oke. Berarti udah sampai sini. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup, Bu. Lalu sampai sini jika udah paham semua, akan Ibu kasih contoh pengumuman sekolah. Setelah Ibu kasih contoh, akan Ibu beri tugas kepada semuanya. Setelah Ibu kasih tugas, akan Ibu pilih perorangan ya. Akan Ibu pilih perorangan, yaitu Ibu acak siapa yang maju ke depan. Ya, Bu. Oke, contoh pengumuman sekolah. Telah ditemukan sebuah dompet berwarna coklat beserta kartu pelajar dan surat-surat penting lainnya. Siswa SMPN 1 yang merasa kehilangan dimohon menghubungi petugas tata usaha. Atas perhatian seluruh siswa SMPN 1, kami ucapkan terima kasih. Semarang, 4 Mei 2007. Petugas tata usaha, tanda tangan Esther Damayanti SPD. Oke, itu contoh dari Ibu. Kemudian akan Ibu bagikan kertas lembar dan Ibu kasih waktu 20 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau gitu Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian bikin teks pengumuman. Setelah itu Ibu pilih acak ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, karena sudah 20 menit berlalu, Ibu tunjuk secara acak yang akan maju ke depan untuk membacakan teks pengumuman, yaitu Nindya Putri. Nindya Putri, oke, siap? Siap, Bu. Untuk merayakan Hari Guru, sekolah kami akan menyelenggarakan beberapa kompetisi dan program menarik. Sesuai jadwal akan diadakan kompetisi majalah dinding, lomba pidato, bahasa Inggris, dan lomba mendongeng. Temanya yang berjudulkan Guru dengan waktu 4 Mei 2019 mulai pukul 8 hingga jam 15.30. Untuk pendaftaran dan informasi detailnya silahkan hubungi Anita, Komite Program. Oke, jadi yang pertama kop surat, lalu isi, lalu judul, kemudian tanggal dan pembuatannya. Ini tidak perlu ditulis semuanya ya. Maksud saya tidak perlu dibaca semuanya. Hanya intisari saja dari hal-hal yang terpenting ini. Dari yang hal seperti ini hanya dibaca inti-inti, kalimatnya harus secara lugas dan sederhana serta intonasinya harus jelas dan lafal-lafalnya pun harus jelas, karena inti-intinya ini yang kita baca hal-hal terpenting dari isi pengumumannya tersebut. Jadi pengumuman yang kita sampaikan itu terdengar jelas dan pemberitahuannya jelas apa saja yang ada di pengumumannya ini oleh masyarakat yang mendengarnya. Oke. Baik, materi untuk saat ini sepertinya sudah cukup jelas ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, kalau begitu saya tutup, dan untuk minggu depan akan ada materi-materi selanjutnya tentang pengumuman. Jadi untuk hari ini saya tutup, kurang lebihnya seperti itu untuk materi hari ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.